ورحمة الله وبركاته. من راهله بشرى واسكيني يا ساكي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاة عليه وسلام من راهله بشرى واسكيني يا ساكي القوم خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه وسلام أزكى صلاتي عليه وسلام أشرقت أنوار طه في سماء الله كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا جادت الدنيا علينا يوم حان ندى في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا في طريق كان يمشي والغيوم ظلال كانت الأحجار فيه للسلام تنال من يديه كل حب يشتهى بخصال في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا أشرقت أنوار طه في سماء الله كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا جادت الدنيا علينا يوم حان ندى في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا والهدى نور العيارى كان منه ندى لم يزل في الكون هاد من يديه هدى ونسيم الشوك منه في مداه مدى في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا أبشروا يا من رأيتم نوره الوضاء روضة الهدى
نخلة خضراء تحتها النور سرتم بالدنا سعداء في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا أشرقت أنوار طه في سماء الله كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا جادت الدنيا علينا يوم حان لدى في سماء كان فيها ظله وسنا في سماء كان فيها ظله وسنا في طريق كان يمشي والغيوم ظلال كانت الأحجار فيه للسلام تنال من يديه كل حب يشتهى بخصال في سماء كان فيها ظل وسنا في سماء كان فيها ظل وسنا Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji bagimu yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Segala puji bagimu ya Rabb, yang telah menganugerahkan kami sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya utusan, sebaik-baiknya orang yang patut kita cintai, kita teladani, kita rindukan. Maka demi mendapat syafaatnya, harta, keluarga, bahkan nyawa sekalipun rela kami korbankan. Siapa lagi kalau bukan engkau ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, di antara ribuan cahaya yang ada di langit dan di bumi, engkaulah cahaya yang paling bersinar. Tak ada makhluk yang lebih bersinar daripada engkau. Bayi terhebat manakah yang di saat lahir sinarnya menembus langit, memadamkan api majusi yang terbilang ratusan tahun tak pernah padam. Bayi terhebat manakah yang di saat lahir sinarnya menggetarkan aros, menyinari langit, membuat para malaikat tidak henti-hentinya membaca tahlil, tahmid, mengagungkan namanya, mencurahkan salam untuknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Wahai para pecinta Rasul, dulu saat Rasulullah pergi hijrah, pagi, siang, sore dan malam, para sahabat tidak pernah bosan, tidak kenal lelah untuk menanti kedatangan Rasulullah, hingga mereka mencari tempat yang paling tinggi agar nanti saat kedatangan beliau bisa di orang pertama yang dapat memandang wajah Nabi Muhammad, dapat memandang sinar beliau, memandang ketampanan beliau. Tatkala Rasulullah tampak dari kejauhan, bersoraklah para sahabat yang menunggu di atas pohon-pohon. Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Para sahabat beramai-ramai merayakan akan kedatangan Rasulullah. Mereka keluar dari rumah, meninggalkan pasar dan beranjak dari tempat mereka masing-masing. Aktivitas mereka dihentikan hanya untuk menyambut sang pujaan hati. Dengan penuh kegembiraan, kerinduan dan rasa cinta, para sahabat menyambutnya dengan lantunan Tala'al
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله hidayah. Wahai para hadirin, cobalah bayangkan sejenak, seandainya kita hidup pada masa itu, ada di pohon kurma manakah kalian menanti? Seandainya kita hidup pada masa itu, ada di manakah posisi kita? Apakah hanya bisa memandangnya? Dapatkah kita berjabat tangan dengannya? Atau bahkan sanggupkah kedua tangan kita ini memeluk tubuh suci, harum dan mulia itu? Masya Allah, tabarakallah, betapa indahnya momen para sahabat para bangsa itu. Wahai para perindu Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada hati kita ketika mendengar nama Muhammad? Bergetarkah ia ketika mendengar nama baginda disebutkan? Sayyidina Bilal radhiyallahu an, di saat mendengar nama Muhammad disebutkan, jatuhlah air matanya karena kerinduan yang tak lagi dapat ia bendung. Dahulu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pergi dari Madinah ke negeri Syam, menjauh dari kota Madinah, karena kota itu selalu mengingatkan dirinya akan Rasulullah, selalu membuatnya rindu akan Rasulullah. Namun setelah berada di kota Syam, beliau bertemu dengan seorang wanita lalu menikah. Pada suatu malam beliau menangis saat terbangun dari tidur. Dengan ibanya, sang istri bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai kakanda?" Dengan penuh kesedihan Sayyidina Bilal menjawab, "Semalam aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi." Beliau berkata, "Wahai Bilal, mengapa seperti ini? Sudah lama kau tak mengunjungi kami." Seketika itu pun Bilal langsung mengajak istrinya berkunjung ke Madinah. Mimpi yang sangat mengharukan, sampai beliau tidak bisa menahan dirinya untuk memenuhi permintaan sang Nabi. Sesampainya di Madinah, beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, bisakah engkau adzan untuk kami sebagaimana engkau adzan untuk Rasulullah dulu?" Sayyidina Bilal menjawab, "Maafkan aku, wahai Khalifah, aku tidak mampu adzan setelah baginda wafat. Dahulu ketika selesai dari adzan, aku mendatangi kamar baginda seraya berkata, 'Sudah masuk waktu sholat, wahai Rasulullah.' Kalau sekarang bagaimana aku bisa berkata seperti itu?" Maka keduanya pun memakluminya. Selepas itu datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pemimpin para pemuda penghuni surga. Keduanya meminta agar Bilal mengumandangkan adzan sebagaimana dulu. Lalu Bilal memeluk mereka berdua. Beliau menangis karena mendapati aroma wangi baginda Nabi ada pada mereka. Akhirnya beliau naik ke tempat adzan ketika Nabi masih hidup. Lalu ia pun mengumandangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemparlah kota Madinah. Semua orang bersorak takjub dari rumah. Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena mereka teringat dengan suara adzan ketika Nabi masih bersama mereka. Orang-orang berhamburan keluar dari rumah. Asyhadu an la ilaha illallah. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Hingga sampailah Sayyidina Bilal pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdiam. Beliau mengeluarkan air mata karena tidak dapat melanjutkan azannya.
Begitulah kerinduan Sayyidina Bilal pada baginda. Bahkan dikatakan oleh periwayat, hari itu adalah hari yang paling mengharukan setelah wafatnya baginda Nabi. Itulah keadaan Sayyidina Bilal ketika terdengar nama Muhammad. Lalu apa yang terjadi pada hati, diri dan jiwa kita saat mendengar nama baginda disebutkan? Habibi ya Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, sungguh telah engkau tinggalkan teladan baik pada kami. Sungguh telah engkau tinggalkan ahlak-ahlak mulia pada kami. Dan sungguh telah engkau tinggalkan sifat-sifat mulia pada kami. Beberapa tahun telah berlalu, sedangkan kami lalai tentangnya. Bagaimana mungkin? Sedangkan itu adalah ahlak kekasih kami. Tetapi disitulah juga kelayar kami. Bermula hari ini Sayyidi ya Rasulullah, kami berniat menghidupkan ahlakmu dalam diri kami. Bagi orang yang menyukai atau membenci kami, wahai Rasulullah, kau telah mengajarkan kami supaya memelihara lidah. Namun lidah kami malah tertuju pada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan. Betapa banyak kami melafazkan ucapan sia-sia saat tertawa maupun bergurau atau bahkan marah. Betapa jauhnya kami dalam umpatan. Sedang kami tahu bahwa lisan ini tidak sepatutnya demikian. Ia adalah lidah yang seharusnya mencintaimu. Ia adalah lidah yang harusnya terbiasa bersolawat kepadamu. Sungguh tidak sepatutnya lisan ini dicemari dengan lafaz yang jijik. Sedang kau tidak pernah sekalipun demikian. Cahaya solawat atasmu bermula hari ini wahai Rasulullah. Mulai hari inilah akan kami kekalkan cahaya solawat padamu. Wahai Rasulullah, kedua belah mata ini harusnya mampu melihatmu yang indah. Kan tetapi matanya malah tertuju hal-hal yang tidak sepatutnya dipandang. Betapa banyak mata ini melihat kemaksiatan. Betapa banyak mata ini melihat keagungan dunia, serta berbangga-bangga yang semuanya adalah kotoran yang menimpa mata ini. Padahal mata ini mampu melihatmu, namun ia malah tercemar menjadi kotor dan gelap gulita. Tetapi wahai kekasihku Rasulullah, kau telah mengajari kami sudah. Kau telah mengajari kami bahwa kedua mata ini dapat dibasuh dengan air mata ketulusan, disertai keinginan luar biasa. Selepas hari ini kami akan berusaha untuk tidak mengarahkannya kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, kepada sesuatu yang tidak sepatutnya dipandang, sehingga kedua mata ini diceriakan dengan melihat wajahmu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, jikalau para sahabat mendapat kedudukan tinggi dengan menjadi sahabatmu, yang tiada seorang pun bisa mendapat kedudukan itu sekarang, maka demi Allah kami akan menyaingi mereka untuk mencapai kedudukan cinta padamu ya Rasulullah. Mereka para sahabat tidak dapat disaingi kedudukannya sebagai seorang sahabat, dan tidaklah lagi ada kedudukan itu. Namun kedudukan rasa cinta padanya akan selalu tercapai bagi ruh yang bersih. Wahai zat yang ruh kami berada di tangannya, muliakanlah kami
untuk dapat memandang wajah yang tak pernah ada yang lebih indah, tampan, elok, suci dan bercahaya melebihi wajahnya. Bahagiakanlah kami dengan bisa memandang wajahnya ketika kelak kami meninggal dunia. Rahmatilah kami dengan dapat memandang wajahnya ketika kelak di alam barzah nanti. Ya Allah, anugerahkanlah kami agar dapat memandang wajahnya ketika kelak di bawah panjinya dari kiamat. Ketika kelak di telaga Al-Kautsar di sampingnya, dan ketika kelak menyeberangi Sirat di belakangnya, dan ketika kelak bersamanya di surgamu. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kemuliaan dan kehormatan dapat memandang wajah kekasih kami, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi entah kenapa rasanya tidak pernah cukup membaca puluhan kisah tentangmu. Tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup dengan menghaturkan beribu-ribu sholawat atasmu. Dibanding perjuanganmu, segenap raga, jiwa dan akalku adalah hal kecil untuk sekedar membalas sedetik peranmu. Maka aku berjanji dengan tubuh lemah tak berdaya tanpa syafaatmu ini, dengan akal gelap tak kuasa tanpa jasamu ini, kan ku jawab panggilanmu sebagai umat, sekuat tenaga di bawah asuhan para pewarismu, menitih lelah hingga basah jubah putihku, menetes dengan deras air mata ke lembar kitabku, mendaratkan dahi nyaris hitam pada sajadahku. Tapi aku tak peduli. Telah terlanjur kutapakkan kaki di tanah ini, menegakkan pijakan tubuh pada agamamu. Telah terbiasa gerak tanganku mengangkat lembar-lembar gundul, mengerahkan jiwa pada ajaranmu. Telah tertuju lirik mataku membaca kitabmu, menarik raga suram pada cahaya ilmumu. Kuluskan niat menjaga warisanmu, meneladani akhlak dan sifatmu, mengharap cintamu, menanti ridhomu. Menunduk telah kutambatkan ragaku pada pewaris Nabi, murabbi ruhiku. Telah kulabuhkan hatiku pada pondok ini, pada maktubaku.